kajian ilmiah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fid din, azzani azikumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Dulu tahun 2011 rasanya saya terakhir ke Medan. Baru sekarang balik. Makanya aturannya siang tadi balik ditunda. Sekali jalan saja sekalian, ya. Nanti ditanya pula tak balik-balik ke sini kan? Sehingga saya pun bingung. Apa materi kajian malam ni kan gitu tuh. Nak dipilih apa? Ha? Tapi kita lah lama ngaji insyaAllah. Karena kita lah lama ngaji, ya nak kasih materi yang lama-lama sajalah. Apa itu? Ada dua jenis lah judul gini. Terserah antum lah. Apakah kita ingin mengambil tafsir ringkas surah Al-Fatihah, atau masalah syirik kecil yang disebutkan Rasulullah? Tapi ana rasa masalah syirik kecil itu lebih kita bahas dulu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Apa syirik kecil? Hah? Itu dia. Riya itu bukan syirik kecil. Riya itu contoh syirik kecil. Karena syirik kecil itu bukan satu, banyak. Maka itu kita bahas syirik kecil itu agar kita tahu gitu. Rasulullah katakan, inna tiwalata syirkun, inna ruqa wa tamaim wa tiwalata syirkun, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang gantungkan iman, dia telah mensyirikkan Allah. Lanjut. Kan yang penting suara anak kan, tak muka anak kan? Nah itu. Jadi tak pakai cahaya pun insya Allah muka anak bercahaya ya, okay? Baik. Ini kita bahas. Yang dimaksudkan dengan syirik kecil, definisi dulu. Ya. Apakah yang dinamakan dengan syirik kecil? Para ulama kita menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan syirik kecil itu adalah ma'ata fin nusus wa huwa syirkun wa lam yasil ila haddi syirkil akbar. Yaitu apa yang disebut oleh nas. Nas menyebutnya ma'ata fin nusus wa huwa syirkun, apa yang disebut oleh nas dengan lapas syirik, walam yasil ila haddi syirkil akbar, tapi dia belum mencapai pada tingkatan syirik besar. Itu definisi pertama tuh. Definisi kedua, yang dimaksudkan dengan syirik kecil itu adalah kullu wasilatin yasilu ila haddi syirkil akbar. Setiap wasilah yang akan mencampaikan seseorang, mengantarkan seseorang kepada syirik besar. Apa definisi dua tuh? Pertama apa yang disebut oleh nas dengan lafaz syirik tapi belum mencapai tingkat syirik besar. Yang kedua, segala sesuatu yang mengantarkan orang kepada syirik besar. Itu syirik kecil tuh. Tapi dalam definisi ini
Ada lagi yang perlu kita pahami. Apakah batasan syirik besar, syirik kecil? Sebab kalau dikatakan apa yang disebutkan nas dengan syirik tapi belum sampai syirik besar. Lalu apa batasan syirik besar dan syirik kecil? Batasannya adalah i'tiqad. Karena umumnya syirik kecil itu kadang di dalam perkataan dan perbuatan, tidak ada dalam i'tiqad. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Siapa yang menggantungkan jimat, dia telah menserikatkan Allah. Syirik besar, syirik kecil. Orang gantungkan jimat, dia bergantung kepada jimat. Syirik besar, syirik kecil. Kalau sekiranya dikatakan lagi, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah menserikatkan Allah. Syirik besar, syirik kecil. Yang mana yang betul nih? Ada besar, ada kecil. Coba antum lihat. Kalau kita tidak tahu definisi ini dengan matang, tak ada lagi syirik kecil, semuanya syirik besar. Orang yang bersumpah dengan selain nama Allah, tak ada yang ulama saya dapatkan menyebutkan itu syirik besar. Syirik kecil tuh. Kapan dia jadi syirik besar? Nah, itu dah. Kan yang mengantarkan ke syirik besar tuh, syirik kecil. Apa batasan i'tikad? Ada orang bersumpah dengan selain nama Allah, cuman dia bersumpah ini hanya sekedar ucapan gitu saja. Bukan karena dia merasa kalau bersumpah dengan nama selain nama Allah ini, kalau kita langgar kualat kita. Sebab ini demi Syekh Fulan. Kenapa antum menyadarkan sumpah dengan Syekh Fulan? Kalau antum menyandarkan sumpah ini karena antum beranggapan bahwasanya Fulan ini adalah wali Allah. Kalau bersumpah dengan namanya dan dilanggar, kita akan kualat karena kemuliaan sang wali yang dijadikan sandaran sumpah. Syirik besar tuh. Karena sudah beriktikad, dialah yang mendatangkan manfaat dan mudarat tuh. Tapi kalau hanya sekedar ucapan saja, wallah ya akhi, ana bantu ni karena kawan aja nih. Ana tolong antum ni karena kawan nih sebenarnya. Wallah. Antum sebut nama Allah tapi demi kawan. Demi kawan. Bukan demi Allah. Banyak tak dia kena ngomong gitu? Tuh. Berapa banyaknya? Kemudian orang menggantungkan jimat gitu juga. Kalau dia hanya menganggap bahwa jimat itu hanya wasilah, syirik kecil tuh. Tapi nanti dia sudah bergantung pada jimat. Kalau tak ada jimat, lah mulai gelisah tuh hatinya tuh. Waduh, lupa bawa jimat. Ini bisa celaka nih, bisa mati nih. Begitu tabrakan, meninggal, itulah gara-gara tak bawa jimat. Timbul ada i'tikad. Tengok ini definisi. Jadi dua definisi dipahami dulu. Setelah kita paham dua definisi ini, bahwa batasannya itu adalah keyakinan, kita masuk berikutnya. Bagaimana cara mengenalnya? Ya. Kalau syirik besar ada berapa macam? Ikhwan, ini manhaj nih. Ini manhaj, bukan masalah bid'ah saja, ini manhaj utamanya. Masalah syirik saja kita tak tahu. Tu bayangkan tuan, manhaj kita. Belum lagi kita bicara tentang manhaj ahli sunnah dalam menetapkan tauhid asma dan sifat. Kadang-kadang sebagian kita sudah ditipu daya oleh syaitan.
Setan memberikan bayangan kepada kita bahwasanya tauhid itu cuma 3 mungkin nak. Kalau nak ngaji akidah, sudah ustaz. Paling-paling tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Oh lah banyak buku saya ustaz baca itu. Itulah banyak dari dulu. Saya lah ngaji sudah 10 tahun ustaz. Tauhid itu tak akan pernah lari dari 3. Rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Itu subhat syaitan tu ikhwan. Pernah anak mau ngaji satu tempat, anak ngasih judul tauhid. Lalu ada yang nyeletuk, oh itulah banyak ustaz. Kita udah lama ustaz kita sini ngaji itu juga, kata dia. Tauhid ini. Oh gitu ya. Paling tidak ngulang aja lah ngaji gitu. Karena salahnya ngulang-ngulang ngaji, anak bilang. Ya kan antum sudah hafal semuanya. Tapi sebelum hafal anak nanya dulu lah. Sampai anak kasih hadiah tuh 1 juta siapa dapat jawab, anak bilang. Yang hafal-hafal lah. Apa pertanyaannya? Tolong sebutkan perbedaan tahriful lafzi wa tahriful ma'nawi, serta antara lafaz-lafaz tafwid di dalam tauhid asma dan sifat. Lalu tolong jelaskan tentang makna perbedaan ta'til falasifah wa ta'til mu'tazilah wa ta'til musyrikah dalam tauhid asma dan sifat. Siapa dapat jawab, ane kasih duit 1 juta. Tak ada satupun yang dapat jawab tu. Nah bilang kata antum lah tamat kajian. Sombongnya setengah mati. Anak yakin antum pun tak bisa jawab dah. Karena itu subhat setan. Ustaz kita ngasih-ngasihkan itu baru itu tahapannya. Sengaja ustaz tu tak nambah. Jadi ketika dia mau nambah, jangan dianggap itu. Enggak. Bahasanya panjang. Kita cuma tahu tauhid asma dan sifat begini-begini. Tapi begitu sudah masuk lapas tafwid saja dalam tauhid asma dan sifat. Lapas tafwid dalam tauhid asma dan sifat. Ana ada duit sekecil ni 100.000. Sebutkan lapas tafwid dalam tauhid asma dan sifat. Ikhwan, ini menunjukkan kita harus banyak belajar. Tauhid penting dalam hidup kita, akidah penting dalam hidup kita. Ya? Maka itu hadir dalam majelis-majelis yang pokok, yang buka kitab. Itu utama ikhwan. Kalau ustaz-ustaz datang dari luar, itu sekali-sekali aja. Anak sekali muncul, 6 tahun muncul pula sekali lagi. Itu aja. Tapi ini dia. Duduk, buka kitab, bahas kitab ulama. Sehingga kajian kita itu berlanjut. Itu harusnya majelis yang lebih kita semangat. Kalau yang namanya ada datang sekali-sekali itu cuman ya pengembira lah. Kalau selama ini terlalu banyak serius ngaji, sekarang datanglah agak ringan-ringan sikit gitu. Biasanya macam orang nak mati saja kalau orang ngaji itu kan. Kan? Sekarang dah biar semangat sedikit ngaji itu, Tapi ada bahasan khusus. Baik. Ini tauhid. Syirik tadi katakan. Tapi karena kita tak bahas syirik besar, kita bahas syirik kecil dulu. Perbedaan hukumnya juga beda. Kalau syirik besar, mati dalam syirik besar, kekal dalam api neraka. Mati dalam syirik kecil, dosa syirik kecil, ya, itu tidak menghapus semua amal. Hari ini kita solat bukan karena Allah, maka solat kita hari inilah yang tak diterima. Tapi syirik pun dibagi lagi, syirik kecil. Ada syirik kecil itu mahdah, ada ghairu mahdah tuan. Yang betul-betul dari awal bukan karena Allah, tapi ada yang awalnya ikhlas, di tengah-tengah masuk tuh. Riak tuh masuk di tengah-tengah. Kadang-kadang kita ini biasa solat kan, ya biasalah kita santai aja solat tuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Datang kawan, Assalamualaikum. Refleks dia bergerak. Dia tak maksud riak, tapi terjadi gerakan refleks
hiasi solatnya yang awalnya tidak sempurna, tetapi begitu dengar orang assalamualaikum, itu bagian syirik tuh. Tapi tidak syirik kecil dan tidak syirik besar. Itu dinamakan syirkul khafi. Syirik khafi itu apa kata dalam hadis yang lemah, tetapi hadis ini menceritakan kepada kita syirik khafi seperti telur semut yang hitam di malam yang gelap gulita, di atas batu yang hitam di malam gelap gulita. Begitu halusnya syirik ini, hanya sedikit orang yang mengetahuinya itu, kecuali dia belajar. Lalai kita. Bagian lagi syirik khafi itu apa? Ucapan. Gimana anakmu? Alhamdulillah. Kalau tak ada dokter mati anak saya. Alhamdulillah ucap juga. Sudah tu apa? Kalau tidak ada dokter mati. Tahu-tahu malam dokternya yang mati. Tu kalau juga tu. Bagian tu. Nah, tu pahami perbedaan. Masuk syirik kecil. Syirik kecil hanya menghapus dosa yang amalan yang dimaksukinya, tapi tidak menghapus amalan yang lain. Tapi syirik besar akan menghapus seluruh amalan. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahumun nar. Sesungguhnya siapa yang mensyirikkan Allah, Allah mengharamkan atasnya surga, maka tempat tinggal mereka adalah neraka. Ini jelas disebutkan oleh nas Al-Quran. Ya? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampunkan dosa syirik, yakni orang yang mati dalam syirik. Tapi kalau dulu syirik pernah buat, dia belajar, dapat ilmunya, dia bertobat, insya Allah Allah terima tobatnya. Itu orang-orang kafir yang masuk Islam, awalnya kan musyrik, lalu dia masuk Islam, Allah terima tobatnya. Tapi kalau mati dalam syirik, ini yang masalah tuh. Kita berharap agar kita dimatikan, dihidupkan dalam Islam dan sunnah, dimatikan dalam Islam dan sunnah. Sebab orang hidup dalam Islam banyak, orang hidup di atas sunnah sedikit. Mati dalam Islam mungkin banyak, mati di atas sunnah itu sedikit. Maka itu yang kita minta, ya Allah hidupkan kami di atas Islam dan sunnah, wafatkan kami di atas Islam dan sunnah. Hari ini sangat kita butuhkan sunnah. Ya, tak ada yang bisa menyelamatkan kita lagi. Kemudian ini garis besar. Sekarang bagaimana kita mengetahuinya? Syirik besar atau syirik kecil? Ada 3 pendapat para ulama. Yang pertama, syirik kecil itu diketahui dengan nas menyebutkan. Seperti apa contohnya? Riya. Ketika Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qal wa man syirkul asghar ya Rasulullah? Ya Rasulullah, wa man syirkul asghar? Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW jawab apa? Ar-riya. Langsung nas menyebutkan. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, pemahaman para sahabat. Ya. Contoh hadis atau asar menyebutkan apa? Innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, mantra, jampi-jampi, ya, wat tamaim, jimat-jimat, wat tiwalah, mantra pengasih. Kalau ruqa itu mantra umum, macam-macam mantra. Ada mantra pengasihnya lah, untuk hilanglah ilmunya, ya, macam-macam lah ilmunya. Ini secara umum. Tetapi kalau tiwalah itu mantra tapi khusus untuk pengasih. Ruqa, jimat,
mantra pengasih ini bagian daripada syirik. Pemahaman sahabat inilah dinamakan syirik kecil. Sahabat ngasih tahu. Yang ketiga, lafaznya nakirah. Kita tahu dalam bahasa Arab ada lafaz nakirah, ada lafaz ma'rifah. Lafaznya itu dikenal, ada lafaz menunjukkan umum. Kalau kita ngomong ja'a rajulun, tidak pakai alif lam, kita cuma mengatakan telah datang seorang laki-laki. Siapa dia? Saya tak kenal. Pokoknya laki-laki. Tapi kalau kita katakan ja'ar rajulu, nah tuh, beda tuh. Kalau kita terjemahan biasa aja, tidak ada beda. Telah datang seorang laki-laki. Tapi kalau konteks bahasa Arab, beda dia maknanya. Kalau kita ungkapkan ja'ar rajulun, pokoknya laki-laki datang. Siapa orangnya saya tak tahu. Tapi kalau kita kenal ja'ar rajulu, telah datang seorang laki-laki, saya kenal laki-laki itu. Pakai alif lam tu. Itu hebatnya bahasa Arab tu. Sikit saja berubah baris, berubah makna. Tengok syahadat. Asyhadu an la ilaha illallahu. Atau la ilaha. Kenapa bukan la ilahu? Kalau kita baca la ilahu, beda maknanya dengan la ilaha tu. Contoh, kalau ada orang bertanya dalam bahasa Arab, hal rajulun fil masjid, adakah seorang laki-laki dalam masjid? Lalu kita jawab, la rajula fil masjid. Atau kita jawab la rajulun fil masjid. Adakah seorang laki-laki dalam masjid? Kita jawab la rajulun fil masjid. Lalu dia pergi ke masjid, ditengoknya ramai orang, katanya tak ada orang. Lalu kita datang, tadi kan saya tanya sama ente, ada tak seorang laki-laki di masjid? Kan anda lah jawab tak ada seorang laki-laki di masjid. Tapi itu ada. Seorang kan tak ada, yang ada kan banyak. Antum kan nanya, adakah seorang laki-laki di masjid? Tidak ada seorang laki-laki di masjid. Yang ada banyak laki-laki di masjid. Kalau kita baca la ilahu, apa maknanya? Satu Tuhan tak ada, tapi banyak Tuhan. Tengok tu, berubah sikit saja tu. Kita baca la ilaha, jangankan lebih dari satu. Tidak ada ilah yang hak, satu pun tak ada yang hak, kecuali Allah saja yang hak. Dinafikan semuanya, ditetapkan lagi. Itu rukun dan syarat la ilaha illallah. Al-ilmu, ada 7 syarat la ilaha illallah tu. Ya, perhatikan ini. Nah, masalah syirik kadang-kadang disebut dengan lafaz nakirah. At-tiaratu syirkun. Tiarah itu apa? Dari asal kata tatayur, anggapan sial. Padahal kata tatayur itu tiarah, tuyur itu buruk. Kenapa? Karena orang Arab dulu yang musyrik, mereka kalau mau keluar rumah itu mereka melihara burung tuh ya. Nanti kalau nak berlakukan perjalanan, dia kejutkan burungnya tuh. Dia tengok burungnya. Kalau burung itu terbangnya ke kanan, berarti dia boleh meneruskan perjalanan. Tapi apabila burung itu dikejutkan terbangnya ke kiri, dia tak jadi berjalan. Tapi kalau burungnya itu mutar-mutar, dia bingung, berjalan tidak gitu kan. Ada tak sekarang orang suka nganggap sial? Hari baik, bulan baik. Sampai satu ketika saya pergi melamar sama seseorang, yang namanya orang tua dulu kan, dia bilang, tunggu dulu, kita lihat pelangkah lah istilahnya. Dihitung hari. Allah Jibril Muhammad, Allah Jibril Muhammad. Itu hitungan harinya.
Lalu tepat hari itu hari Selasa, hari Senin, Selasa, Allah Jibril, berarti hari Jibril diutus. Ternyata Jibril diutus kepada Nabi Muhammad dan berhasil. Jadi kalau kita melamar pada hari Jibril, ya, maka lamaran kita insya Allah akan diterima. Pas dia bilang itu, saya bilang, oh tunggu, saya punya perhitungan juga nih. Hah? Ada hitungan lain lagi? Ada, saya bilang. Apa hitungannya? Fir'aun, Qarun, Haman. Fir'aun, Qarun, Haman. Bilang, apa pula ada hitungan itu, kata dia. Antum hitung yang nikmat-nikmat saja. Ana hitung orang yang kena laknat semuanya. Gimana kita nak berjalan? Ana bilang, Fir'aun, Qarun, Haman, semuanya kena kutuk. Ana bilang, sudahlah jangan hitung. Itu kalau antum bicara kesempatan aja. Jangan bicara untung rugi, hari-hari tak pernah jahat kepada kita. Kenapa menentukan nasib baik dari hari baik, bulan baik? Kadang-kadang banyak bab-bab seperti ini, ya. Nah, itulah cara mengenalnya. Lalu selanjutnya apakah jenis-jenisnya? Itu baru kita bahas, Pak. Pertama tadi ar-riya. Riya biasa pasangannya apa? Sum'ah. Apakah perbedaan riya dan sum'ah? Kalau ada orang ngaji Ramadan, ya, tak tanggung-tanggung jam 12 malam, mekik-mekik sampai orang tak bisa tidur sampai 12 siang. Riya atau sum'ah itu orang? Riya atau sum'ah itu? Antum terpengaruh memperdengarkan. Padahal yang sum'ah itu bukan itu riya. Yang sum'ah itu adalah antum beramal tersembunyi, sudah tuh antum ceritakan sama orang. Itu yang sum'ah tuh. Kok ngantuk gini? Biasalah. Biasa-biasa apa? Salat malam. Gitu. Salat malam. Wallahi ikhwan, orang nanya ngapa tuh ngantuk? Padahal malam tadi nonton sepak bola 2 jam. Ya. Salat malam ada juga 2 rakaat, ya kan? Tapi ceritanya salat malam. Allah, riya. Itu sum'ah, ikhwan. Tetapi apakah masuk dalam sum'ah? Kalau seorang murid bertanya pada gurunya, Pak Ustaz, saya ini biasa sholat malam, tapi kini agak mulai kendor. Bagaimana meningkatkan? Riya atau sum'ah? Riya atau sum'ah? Ini orang ramai ini, ya. Angkat tangan Ustaz. Saya tanya Ustaz, ya, apa itu? Saya ini biasa sholat malam Ustaz, tapi kini sudah mulai kendor. Bagaimana cara meningkatkannya? Riya atau sum'ah itu? Kita lihat dia ini hati dia, ya. Tetapi secara umum, kalau dia bertanya dalam rangka minta nasihat, bukan maksud untuk dipuji, maka itu bukan sum'ah. Sama juga seorang ustaz memberi contoh, umpamanya saya begini Pak, maksudnya bukan sum'ah, agar dia memberi pelajaran, itu bukan sum'ah. Tapi hebatnya setan, kadang-kadang amalan riya dibayangkan kepada kita bukan riya. Kadang-kadang amalan tidak riya dibayangkan pada kita riya. Tuh, contoh, kadang-kadang pembangunan kan, yuk kita akan bangun masjid nih, langsung kita tunjuk tangan, umpamanya analah, saya 10 juta. Ana tinggal di kampung tuh, semua orang kampung sudah tahu nama saya. Lah tahu semua. Ketika ditanya, panitia pun nanya pula tuh nama kita tuh. Kita langsung nyebut, siapa namanya Pak? Kayak tak kenal lah tuh kan. Anak pun tunjuk tangan, hamba Allah. Tadi yang saya omongkan apa tuh? Saya. Orang kampung dah tahu tak nama kita? Sudah. Kenapa tiba-tiba berubah nama antum jadi nama hamba Allah? Supaya antum disebut orang Ustadz Ali, ikhlas, tak mau disebut namanya, itulah riya.
sudah sebut nama antum. Saya 10 juta, tahan hati itu dari pujian orang. Untung-untung memang ada orang yang terpancing untuk itu. Tidak masalah. Cuman kalau antum ingin nyebut hamba Allah, masukkan aja dalam amplop. Ini ada infak. Ya, dari siapa? Antum mau duit atau mau orang? Kalau mau duit ini duitnya. Kalau mau orang tunggu aja orangnya datang. Pasti panitia, dak duit aja lah. Nama orang tak perlu. Sudah, ini dari hamba Allah. Masukkan dompet, kan selesai urusan. Ini kita sudah nunjuk tangan, syaitan langsung datang. Oh, riak antum, langsung berubah hamba Allah. Itu yang riak tuh. Andai dia jebak. Kadang-kadang beramalnya bukan riak. Contoh, kita ini memang malas sholat sunnah tuh. Suatu ketika pergi jalan-jalan, ramai rombongan, bos ikut juga, bawahan ikut juga. Pas singgah, ya duduk, tengok bos sholat sunnah. Anak buah bos sholat sunnah juga. Nengok begitu, akhirnya kita pun mulai nak sholat sunnah. Dah. Selama ini tak pernah sholat sunnah sama sekali itu. Nengok orang sholat ini, mulai nak sholat, baru angkat, datang setan. Riak, tak pernah sholat sunnah, tiba-tiba nengok orang sholat sunnah, langsung berhenti. Berhenti kita tuh. Lalu kawan ada yang nengok, tadi mau sholat, kok tak jadi sholat? Itulah, mau sholat tadi, tapi anak takut riak. Kenapa? Anak kan sebenarnya tak pernah sholat, kata dia. Sana nengok-nengok orang jadi mau sholat juga. Anak takut riak, tak jadi sholat. Itulah yang riak tuh. Antum tak sholat tuh riak tuh. Kenapa berhenti sholat? Karena takut riak. Kenapa takut riak? Nanti ditengok orang. Padahal tak ada orang yang tahu antum tak sholat. Mana tahu orang antum tak pernah sholat sunnah? Itu pertama. Yang kedua, ada orang yang tahu belum beramal, dia perlu motivasi. Bisa aja dilihat orang lain baru dia muncul lagi motivasi. Bisa dia beramal itu. Maka itu bersihkan aja niatnya. Jangan terhenti oleh gangguan syaitan. Syaitan tuh pintar, ikhwan. Pintar, tak jadi syaitan dia tuh. Pintar setan tuh. Bukti pintarnya dia apa kata antum? Dia tak minta duit banyak. Yang dia minta apa? Umur panjang. Kalau duit banyak apa punya? Antum dapat duit 1 triliun, nampak duit mati antum. Ada manfaat duit? Tak ada. Setan minta umur panjang. Panjang umurnya. Itu dia. Berarti dia pandai menggoda kita tuh. Nah, itu baru beberapa contoh dari amalan riya. Jadi riya amalan man ra'a Allahu yaumal qiyamah, man sama Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang beramal riya, Allah riya nanti padanya pada hari kiamat. Siapa yang beramal sum'ah, Allah akan sum'ah padanya pada hari kiamat. Maknanya apa? Kalau orang buat riya dan sum'ah, apa yang biasa dia lakukan? Dia nampakkan kebaikan, dia sembunyikan keburukan. Kalau Allah riya dan sum'ah, besok Allah bongkar semua keburukannya di hadapan makhluknya. Takutlah kita itu. Kenapa datangnya riya? Ada beberapa sebab. Pertama, haus pujian. Itu bisa datang riya tuh. Ya, dia ingin ngangkat dirinya. Tak ada yang paling hebat kecuali dia, tak ada yang lebih pintar kecuali dia. Ini bahayanya. Kalau sifat seperti ini muncul di hati tulabul ilmi, penuntut ilmu, ya, ustad-ustad atau apa yang muncul? Dia akan menjatuhkan siapa saja kawannya. Itu ndak ada ilmunya tuh. Sikit masih, belum banyak pengalaman, bodoh, tolol, semua gelar, supaya orang hanya kepada dirinya. Dia tunjukkan, ingin tunjukkan orang bodoh. Itu bahayanya kalau sifat ini ada pada ini. Maka harus hati-hati. Ya, ingin pujian orang, rakus kepada dunia. Ya, nengok kawan umpamanya lah ya. Ana diundang ke sini. Ana nengok, wah ini jemaah mulai ramai nih.
Kalau dulu kan masih sedikit, paling-paling 2-3 orang, ya. Hulu kilir, habis orang kan, batuk sekali, hilang 2 kali, kan gitu. Nah, sekarang lah banyak. Akhirnya terpikir pula anak kan, wah ini anak harus rajin ke ke Medan nih. Kalau gitu, iya jelekkan aja ustaz-ustaz yang ada di Medan nih, ya. Bilangkan aja, oh itu tuh tak ada ilmu yang bohong itu, macam-macam lah. Dengan maksud apa? Supaya jemaah lari. Itu. Ditambah lagi nanti ada anggota khusus pula yang sudah selisih dengan ustaz, mulai cari kawan. Ngapa tak ngaji? Kurang dia, kurang mantap. Padahal utang dengan ustaz tak bayar. Masalah mantap dibawanya ke orang. Itu bahaya, ikhwan. Bahaya. Ya. Nah, bagaimana meredamnya? Tawadhu. Sembunyikan amal. Itu caranya tuh. Jangan suka dikenal orang. Ikhwan, Imam Sufyan Tsauri gelarannya Amirul Mukminin fil hadis. Orang mendapat gelar Amirul Mukminin fil hadis, paling kurang hafalannya, hafalan hadisnya tak banyak. 300.000 sampai 1 juta hadis. Itu gelaran Imam Bukhari. Ini kita contoh satu saja, Imam Sufyan Tsauri. Sampai ulama katakan kalau ada orang ingin berinfak, bersedekah di kota Mekah itu, dia tak kenal dengan Imam Sufyan Tsauri, jangan-jangan dia bersedekah kepada Imam Sufyan Tsauri. Saking tak dikenal. Suatu ketika Imam Sufyan Tsauri ingin pergi ke Mekah, habis bekal. Sudah habis bekal, carilah kafilah, kan biasa tu. Ada kabilah mau ke Mekah, bawa ikut rombongan lah istilahnya. Lalu maju ke tua rombongan, minta izin. Dan minta izin boleh, tapi anda harus jadi tukang masak. Orang ni tak tahu ni, imam besar masalah ni. Iya, saya tukang masak. Sampai di jalan istirahat, Imam Sufyan Tsauri masak. Ia namanya mungkin tak pernah masak. Hanguslah roti yang dimasak, dihidangkan kepada pimpinan, langsung kena tampar. Antum bayangkan Imam Sufyan Tsauri kena tampar orang tak? Tenang aja Imam Sufyan Tsauri. Sampai ke Mekah, orang-orang melihat Imam Sufyan Tsauri, semuanya datang mendekat. Ini satu datang bertanya. Orang yang nampar tadi bertanya kepada orang, itu siapa? Orang itu siapa? Antum tak kenal yang itu? Enggak. Siapa dia? Itulah Imam Sufyan Tsauri. Menggigil badannya. Kenapa? Dia baru nampar Imam Sufyan Tsauri masalahnya. Bayangkan antum tuh, padahal dia kenal nama Imam Sufyan Tsauri, tapi tak kenal dengan Imam Sufyan Tsauri. Dia sangat menyintai Imam Sufyan Tsauri. Azan. Sudah azan langsung sholat atau sudah azan? Iya, tidak, maksud anak sudah azan langsung sholat atau kajian? Terserah. Karena waktu Isya 3 waktu. Awal, pertengahan, malam, di ujung malam. Ya. Tinggal untuk pilih. Ya, azan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Imam Hubairah ini adalah seorang menteri karena untuk masa apa dia. Kemudian ada lagi muridnya Imam Muhammad Al-Asiri. Jadi setiap minggu itu ada majelis dia. Majelis artinya para syekh, pakar-pakar dari mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, ya. Kemudian semua mazhab ini yang pakar-pakar itu atau ulama-ulama di bidang itu belajar sama dia. Suatu ketika dia buka satu kitab yang judulnya Mufrad Imam Ahmad. Mufrad Imam Ahmad yang dimaksudkan adalah ini kumpulan pendapat
Al-Asiri sang murid mengatakan sebab dia ini ahli pakarnya di mazhab Malik. Beliau katakan tidak, itu bukan Imam Ahmad saja yang punya pendapat. Imam Malik juga pendapat demikian. Kata Imam Asiri Al-Hubairah, enggak, ini aja Imam Ahmad, mana dalilmu? Sang murid tidak mengeluarkan dalil, sementara sang guru mengeluarkan dalil. Ini kitab jadi saksi. Akhirnya nama murid dengan guru lah ya, marah Imam Hubairah. Sudah dia perdana menteri di sebuah khalifahan itu, di daerah kegubernuran itu. Udah itu muridnya pula nentang dia tanpa dalil. Keluarlah omongan yang tak wajar. Majelis tutup. Minggu depan buka lagi majelis. Tadi kan suasana panas. Minggu depan buka lagi majelis. Sebelum buka majelis mereka diabsen. Diabsen karena ini babnya sudah pendalaman ilmu. Bukan lagi datang pergi. Ya, ada datang numpang tidur selesai balik, datang numpang tidur selesai balik. Ada juga. Inilah sudah khusus, takhasus lah. Diabsen, sebut nama satu-satu sampai kepada nama Imam Muhammad Al-Asiri. Berhenti. Ini pelajaran bagi kita pertama apa? Sudah bertengkar dengan guru, lah ngomong macam-macam gurunya tuan kepada dia, masih datang majelis taklim tuan. Coba kalau kita, jangan harap lagi nak datang. Ustaz tu sekali itulah saya ngaji dengan ustaz tu, memangnya dia aja di dunia ini ustaz. Allah, adab nuntut ilmu tu memang tak ada kita. Maka itu kita tak dimuliakan. Ustaz tak perlu dihargai sebagai apanya, tetapi ilmu yang diberikan. Kenapa tak bisa dihargai ilmu itu? Qurannya, hadisnya, harganya itu. Mungkin orangnya tak peduli. Tapi coba hargai ilmu, anda akan diangkat oleh Allah. Tengok ini, dia tetap datang. Sementara guru begitu sebut namanya lagi, tutup. Apa kira antum? Marah lagi. Kata Imam Hubairah, berhenti. Sebentar. Minggu kemarin terjadi pertentangan pendapat antara saya dengan Imam Muhammad Al-Asiri. Akhirnya saya mengeluarkan kata-kata yang tidak layak untuknya. Hari ini di depan semuanya, tolong dikisas saya. Diminta sang murid, katain saya sebagaimana saya telah mengataimu tadi. Ucapkan, kisas saya. Guru minta dikisas oleh murid tahu. Tapi sang murid tak naik daun. Tidak. Guru yang benar, saya salah. Saya benar, saya salah. Balas tidak, bertengkar lagi jadinya. Gara-gara minta dikisos, bertengkar lagi. Saking tawaduknya dua-dua. Datang yang lain, sudah. Maaf saya bisa nengahi. Nah, apa? Beginilah. Imam Hubairah minta dikisos. Imam Muhammad tak mau mengkisos. Bagaimana? Kalau hutang Imam Muhammad Al-Asiri dibayar oleh Imam Hubairah sebagai penebusan kesalahannya tadi. Imam Hubairah, ya kawan ni minta kerana dia tahu Imam Hubairah ni menteri, duitnya banyak. Sedangkan Imam Muhammad ni murid, mungkin tak punya duit, banyak utang. Ya, bagaimana? Setuju. Hitung berapa hutangnya? Tak banyak lah, kira-kira waktu itu ya sekitar 100 real apa, 100.000 real apa, ya tak banyak lah. Kalau kira-kira setengah kilogram emas lah. Aku bayarkan hutangnya. Aku bayarkan hutangnya, tapi syarat apa? Doakan kepada Allah agar aku diampunkan oleh Allah. Subhanallah ikhwan. Ini tawaduk murid, tawaduk guru. Hari ini gimana kita? Murid tak tahu adab dengan guru. Guru pun mentang-mentang sudah jadi guru, tak mandang orang tua ke orang apa ke. Pokok sekali murid dilantak semua tu. Orang tua-tua lah di situ. Saya kan guru.
Hati-hati ikhwan, ini adab dah. Kita nuntut ilmu ini memberikan adab. Ulama kita katakan kami belajar hadis itu 10 tahun, tapi kami belajar adab 20 tahun. Banyak orang punya ilmu tak punya adab. Banyak ada ilmu. Itu yang saya sering bilangkan, pendekar-pendekar turun gunung. Baru belajar, baru beri keluar negeri, baru ini 2 tahun 3 tahun balik habis semua. Guru pun kena tahsir sekalian. Wallah, ini guru yang berhasil. Orang mendidik 10 tahun tak ada jadi ahli tahsir. Si fulan mendidik 1 tahun aja ngirim utusan, balik langsung jadi ahli tahsir. Kan mantap tuh. Tak ada murid yang macam itu. Kurang ajarnya. Ya. Perhatikan. Maka untuk membentengi sifat riak kita, tekan itu lah. Banyak sembunyikan amal. Banyak rahasia. Semakin banyak rahasia amalan kita kepada Allah, semakin kuat pengabulan doa. Tidak dicerita-ceritakan pada orang doaku makbul, ini makbul. Tidak. Suatu ketika di zaman Imam Abdullah bin Mubarak, kemarau, orang sudah solat istisqa, lalu orang berdoa, tapi Allah belum menurunkan hujan. Tiba-tiba ada orang kulit hitam, lalu dia mengangkat tangan dan bersumpah dengan nama Allah. Ya Allah, aku bersumpah dengan menyebut namamu. Hambamu telah minta agar diturunkan hujan ya Allah, namun engkau belum menurunkan hujan. Turunkanlah hujan. Belum selesai doanya hujan turun. Imam Abdullah Mubarak melihat siapa orang ini. Doanya begitu makbul, dicari. Ternyata dia hanyalah seorang budak. Lalu Imam Abdullah Mubarak membelinya. Sudah itu apa? Membebaskannya. Sudah itu orang ini bertemu dengan Imam Abdullah Mubarak. Lalu dia katakan, Tuan, kenapa Tuan membeliku lalu membebaskanku? Sudah beli dibebaskan lagi. Kenapa? Apakah karena Tuan telah mengetahui bagaimana kedudukanku dengan Allah? Kata Imam, iya. Lalu apa jawab orang ini? Kalau begitu, aku tidak perlu lagi dunia ini. Sebab kalau Tuan yang tahu, maka orang lain juga akan tahu keadaan itu. Lalu dia berdoa minta agar Allah mencabut nyawanya. Tidak berapa lama dia pun wafat. Kesedihan Imam Abdullah Mubarak, kalau sudah mengingat orang ini selalu menangis. Bagaimana orang doanya makbul, dekatnya kepada Allah, tapi tidak mau dikenal oleh orang. Kita kalau tak dikenal orang, apalagi memang sudah terkenal sikit, tapi yang kenalkan kita pun siapa-siapa. Coba menutup sifat riak kita tuh. Tekan diri. Kemudian apa lagi? Menyadari bahwa kita ini bodoh. Jangan serba tahu. Maka itu di antara ilmu itu qala Allah, qala Rasulullah, kemudian pandangan para sahabat dan ulama, apalagi perkataan la a'lam. Antum jangan kagum kalau nengok ada ustaz semua pertanyaan tak ada dia jawab la a'lam, la a'lam. Pokok babat saja, betul salah pokoknya jawab. Ada seorang ulama kita, kalau muridnya bertanya, tak mau dia jawab. Dia ngaji, lalu tanya muridnya, tak ada jawab bang, tak tahu. Tiba-tiba datang ulama lain bertanya pada dia, semangat dia jawab. Akhirnya muridnya bertanya, Syekh, ketika kami bertanya, ya, engkau tak jawab pertanyaan kami. Tapi ketika syekh lain yang datang bertanya kepadamu, engkau semangat menjawabnya. Ada apa sebenarnya? Kata beliau, kalian bertanya padaku, lalu aku jawab. Kalian kan tak tahu apakah jawaban aku benar atau salah. Kalian tak bisa membenarkannya. Maka itu aku tak menjawabnya. Tapi ketika ulama lain datang bertanya padaku, aku jawab. Sebab kalau salah jawabanku, mereka akan membenarkanku. Subhanallah. Maka itu ikhwan, jangan cari guru itu pandai cakap. Penjual obat lebih pandai bercakap daripada guru. Kita tak nak beli obat, nunggu tali jadi ular, minyak ularnya lah berapa botol habis.
Tali itu belum jadi ular. Jangan dicari, oh itu lebih pandai. Enggak. Berguru di kita dengan ilmu. Jadi kalau nak cari guru yang pandai bercakap, tukang jual obat aja suruh jadi guru. Pandai dia tuh. Ya. Lah habis duit awak, sambung lagi besok. Sambung lagi besok. Macam kisah Nasruddin Hoja. Saudara-saudara berkumpul. Lah ngumpul orang semuanya. Ada yang ingin saya sampaikan kepada saudara semuanya. Sudah tahu apa belum? Belum. Pulang dulu, besok saya kasih tahu. Baliklah semua orang. Besok datang lagi ngumpul. Sudah paham atau belum? Orang ni lah berjanji. Besok kita kalau ditanya dia, sudah tahu atau belum? Sebagian jawab tahu, sebagian jawab tidak tahu. Tak ada alasan dia lagi. Sudah tahu atau belum? Sebelah sini bilang sudah tahu. Yang ini bilang belum. Yang sudah tahu kasih tahu yang belum tahu. Kalah. Benar panjang akalnya. Akhirnya besok datang lagi. Besok kita jawab tahu semuanya. Tahu sudah. Berarti saya tak perlu cerita lagi, kata dia. Allah, betul-betul. Nasruddin. Antum kalau buat kisah Abu Nawas, Nasruddin. Abu Nawas ni ada orangnya, tapi peminum. Sufi dan peminum. Pernah dipenjarakan Harun Ar-Rasyid. Sedangkan Nasruddin juga akal logikanya. Tetapi dia orang jujur. Bagus. Ya, cara mengajarannya itu lembut. Ya, mulai dia naik ke atas rumahnya, tiba-tiba baju jubahnya lepas. Mekik-mekik dia, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa bajuku lepas? Kata orang, bajumu lepas? Kenapa kau ucap alhamdulillah? Ya syukur kan. Kalau sempat di dalam baju itu ada badanku, macam apa? Kan bajunya aja yang lepas, badan dia masih di atas. Kalau sempat baju itu jatuh, badannya ikut juga kan? Ya, maka itu alhamdulillah, syukurlah dia. Sangat pandai ya. Sudah latihan ya kan. Kembali kita kepada tadi, terus coba redam. Ini tentang riya dan sum'ah, mengatasinya. Ya. Apalagi ujub itu menyebabkan riak tu tadi tu. Bangga kepada diri. Tapi kalau kita nekan dengan sifat tawadhu, apa tawadhu itu? Tunduk pada kebenaran, tidak menghinakan manusia, sudah itu merasa tidak dibutuhkan manusia. Sampai ulama kita ada yang mengatakan tidak merasa diri ini lebih hebat dari orang lain. Kalau dia ketemu orang tua, bapak alhamdulillah bapak lebih baik dari saya. Kok gitu? Ya karena bapak kan lebih dulu Islam daripada saya. Dia jumpa anak muda, kalian ini masih muda, jauh lebih baik daripada saya. Dari mana? Ya sudah banyak yang saya lihat maksiat, hidup saya banyak, maksiat saya banyak. Kalian masih muda, sedikit maksiat kalian. Lihat, dia introspeksi ke diri dia dulu, bukan orang lain dulu. Maka orang di antara muhasabah itu adalah orang tidak disibukkan mencari kesalahan orang lain. Kalau pepatah kita apa? Apa? Semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tak nampak. Itu pepatah betul. Antum tengoklah, sempat gajah di depan mata antum gini ya, antum tak dapat nampak lain. Jangankan gajah, tangan aja nutup gini lah tak nampak antum. Gajah di pelupuk mata antum nampak antum, itu hebat betul antum nama. Gajah di pelupuk mata jelas tak nampak. Coba jauh dari jarak mata, nampak tu antum. Kalau di pelupuk mata lah ya ki, sebesar apa mata antum? Ya, tapi itu pepatah. Lihat keadaan itu. Ya, kita redam diri kita. Ini menutupi. Karena ini hiasan juga. Kita nuntut ilmu, kadang-kadang kita tawaduk itu tak ada. Sesama ikhwan. Lihat pertemanan dalam Islam. Ada 3 hadis yang masyhur kita bisa dengar. Pertama, Islam itu disanggap seperti bangunan yang saling satu mengokohkan. Kalau ibarat bangunan itu, ini tiangnya, umpamanya. Situ tiang, situ tiang. Kalau sempat setiap tiang-tiang ini goyang-goyang, akhirnya roboh bangunan itu. Tapi ketika setiap tiang itu saling mengokohkan, bangunan itu kokoh itu. Artinya apa? Kalau ada ikhwan kita punya kelebihan, ini kelebihan, ini kelebihan, ini kelebihan. Kalau masing kelebihan itu disatukan, jadi kekokohan tuh. Kalau kelebihan itu jadi hinaan, jadi sasaran, jadi ini, makin lemah kita tuh ikhwan. Itu satu tuh.
Kedua, kita ini juga diibaratkan Rasulullah seperti apa? Sebatang tubuh. Apa? Kalau ada musibah, itu yang kita rasakan. Yang ketiga seperti cermin. Maka itu jangan salah pilih kawan. Ya, dan jangan suka mengata maksiat orang, gembira dengan maksiat yang dilakukan orang. Jangan besok kita lakukan maksiat itu tuh. Kita minta istiqomah. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ini berapa keadaan kita. Itu contoh, dua contoh pertama. Contoh berikutnya adalah bagian dari syirik kecil dan atau dosanya termasuk perusak-perusak amal. Apa itu? Itulah yang dinamakan dengan manni. Mengungkit-ungkit kebaikan. Kalau tak saya, tuh. Dalam Al-Quran apa disebutkan sifat orang-orang jahiliyah? Yamunnu alaika an aslamu au bi islamihim. Orang Badui itu menganggap mereka masuk Islam itu mereka memberikan kebaikan padamu Muhammad. Itu anggapan orang jahiliyah, orang Badui. Hari ini banyak tak orang Badui? Banyak. Dia nyangka dia sudah banyak berbuat untuk Islam. Kalau sudah infak tu, kalau ada ustaz yang spesialis minta infak, dia nengok muka ustaz tu lah macam kotak infak ya. Asal lah naik ustaz tu, infak lagi ni kata dia. Infak lagi ni. Tengok tu. Maka itu antum juga kalau nak infak, jangan bilang kami minta bantuan. Tak. Saudara-saudara, kita ingin buat kaplingan di akhirat. Antum mau ikut, terlambat antum ikut, orang lain ikut. Pilih antum mau buat istana di surga atau antum jadikan setrika itu harta untuk badan kalian. Tunggulah masing-masing. Saya bukan minta untuk saya. Ini ngasih kesempatan pada antum-antum dan kita semuanya buat istana di surga. Awas. Kalau habis kaplingan, antum payah cari kaplingan lagi. Ini ada kaplingan, satu kapling 1 juta. Kan gitu. Tak perlu minta-minta. Sebab tak dia bantu orang lain banyak bantu. Allah punya rezeki. Tapi apa yang dibayangkan setan? Wah, saya sudah banyak. Kemarin saya juga tuh. Itu apa masjid itu saya peletakan batu pertama. Iya, batu krekel. Dah tuh, tak ada batu-batu lain lagi. Ada apa ini? Suatu ketika orang bertemu Imam Ahmad. Kita tahu Imam Ahmad bagaimana perjuangnya untuk Sunda. Dia hidup di 3 masa khalifah. 2 sangat memusuhinya, memenjaranya, mengininya. Yang terakhir baru membelanya. Lalu ada orang berkata kepadanya, wahai imam, semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak padamu atas jasamu pada Islam. Siapa yang tak tahu jasa Imam Ahmad? Tapi apa kata Imam Ahmad? Ada apa denganmu? Ada apa pikiranmu? Apa yang merasuki dirimu? Kenapa engkau ngomong seperti itu? Kan baik doa itu tuh. Tetapi dalam kebaikan itu pujian berbahaya. Kata Imam Ahmad, seharusnya yang engkau ucapkan, semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak pada Islam atas jasanya padaku. Tengok tuh. Bukankah kita orang terakhir masuk surga? Dibagi dunia 10 kali lipat dari dunia dan isinya akan dia korbankan asal dia diselamatkan dari azab neraka. Kita berapa yang kita korbankan baru? Uang receh, ikhwan. Maka itu kadang-kadang kita kalau berimpak suka nutup. Tutup kan? Jarang orang tak nutup. Kenapa ditutup? Kena kecil. Kalau besar mana tak ada nutup. 10 juta tak mungkin dia nutup ya akhi. 10 juta kata dia. Sebab lubang tu tak muat juga 10 juta. Yang salah faham pula, lubang tu tak muat 10 juta. Lama pula dia masukkan satu-satu kan. Tak mungkin. Tetapi nutup. Itu dia. Kecil. Tapi gaya kita, wallah inilah itulah apalah, ada apa kita? Allah tak memerlukan kita ikhwan. Tak kita bela Islam, Allah gantikan kita dengan hamba yang lain yang membela Islam, yang taat pada Allah. Tinggal diri kita.
Sebab apapun yang kita lakukan bukan untuk agama kita, untuk menyelamatkan diri kita. Islam tetap ditinggikan Allah. Tinggal kita mau dapat bagian atau tidak dari situ. Ya, tengok. Nah, jangan mungkin manni, ya. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan kalian hapus pahala sedekah kalian dengan manni, mungkin wal adza, menyakitkan hati orang kalian bantu. Kalau itu ada orang-orang minta di jalan, kalau antum mau bagi aja, jangan ngomel-ngomel. Ambil, pemalas ini, ngapain antum, duit sudah habis, antum dapat dosa. Sudah, kalau tak mau bagi, sudah cari yang orang yang layak untuk antum bagi, supaya tak sia-sia hidup kita. Duit sudah keluar. Begitu juga belajar infak. Kalau sekiranya 500 rupiah tidak ikhlas, antum infak 500 ribu. Kurang juga ikhlas, naikkan lagi jadi 5 juta. Kurang 50 juta. Baru tuh 50 juta duit habis, tak ikhlas, dapat dosa, banyak betul ruginya, ikhlaslah. Nah, kan gitu. Coba kalau makin kecil, makin tak ikhlas deh. Makin kecil. Pertama 5.000, kurang ikhlas. Kecil lagi, semakin kecil. Akhirnya yang dibagi itu sisa-sisa belanja. Semalam saya bilangkan infak 500 rupiah nak masuk surga. Allah. Betul hadis Nabi mengatakan jangan dicaci sekecil apapun, yang penting keikhlasan. Tapi kan kita selalu beralasan kecil itu untuk membuktikan ikhlas. Sahabat membuktikan keikhlasan mereka, nyawanya dikorbankan tuh. Ini kalau isbal dalilnya Abu Bakar Siddiq. Ustaz, kalau tak isbal tak sombong kan tak masalah Ustaz. Kan Abu Bakar Siddiq kan tak sombong Ustaz. Betul, Abu Bakar Siddiq itu tak sombong. Antum yang merasa seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sombong. Itu dia. Abu Bakar Siddiq tak sombong, ikhwan. Kita yang menyangka diri kita sudah sama dengan Abu Bakar, sombong kita. Siapa kita? Coba kalau infak seperti Abu Bakar, kan enak tuh. Antum jual semua rumah tuh semuanya, tuh infakkanlah. Hah? Jangan-jangan istri kita nangis duluan kan? Perhatikan, ya. Yang berikutnya adalah bagian syirik itu adalah tadi at-tiarah, anggapan sial. Banyak ada yang anggap sial nih. Contoh, kita pergi ke pasar. Kalau di Pekanbaru, kalau penglaris tuh orang sering bilang entahlah di sini dapat duit kita bayar pecah telur, ya kan? Di sini gitu juga. Nah, kalau Pekanbaru sering pecah telur. Kita kan aneh, dia ini jual sayur, kenapa telur yang pecah? Kan ente kan jual sayur, kok telur yang pecah? Ada orang yang jual telur belum laku, udah banyak telurnya pecah. Nah, ini orang aneh-aneh aja otaknya kan, otaknya lagi yang masalah tuh. Pecah telur, apa pula telur pecah? Ya, tidak ada urusan. Itu anggapan sial. Sampai anak pernah dapat SMS, Ustadz saya baru ditimpa cecak. Tanda apakah Ustadz? Anda bilang tanda antum ditimpa cecak. Kenapa tuh bingung-bingung? Anda bilang, hah? Dijawabnya, bukan itu maksud saya. Oh itu. Antum tengok aja, Anda bilang. Kalau cicaknya cicak perempuan, cicak betina, dia jatuh cinta sama antum. Tapi kalau cicak itu cicak jantan, dia marah antum menggoda cicak betina. Anak kerjain kayak gitu. Ada apa orang ini ya? Ya? Anggap sial bulan baik ini baik, cicak jatuh aja bingung otaknya kan? Ya? Kalau ada burung gagak melintas, itu tanda apa tuh? Orang mati, kita tembak aja burung gagak, tak ada orang mati lagi. Ha? Ya? Ini anggapan sial, at-tiyaratu syirkun, anggapan sial bagian daripada syirik. Kalau ada perasaan, nah ini yang diikuti, umpamanya ada perasaan kita ini kurang enak nih ya, jangan ikuti. Tetap jalan tawakal pada Allah, itu cara ngobatinya tuh. Kalau kita ikuti, tak enak, ini sial nih itu nih. Antum ikuti, sirik kecil jadinya tuh. Tetap aja jalan.
Karena setan ganggu. Ada satu daerah yang tidak boleh berangkat hari Sabtu. Ada syekh ingin membatalkan ini. Maka hari Sabtu dia berangkat, diganggu oleh setan, jatuh dari ontanya. Jatuh, balik lagi ke kampung. Nasihati orang, ini kan hari pantang larangan, jangan berjalan. Tidak, Sabtu depan jalan lagi, jatuh lagi. Ya, Sabtu depan sampai 3 kali, besoknya tetap ikut, sampai akhirnya dia santai. Begitulah kerja setan. Dia buat kita takut doang, sehingga kita makin gantung pada dia. Awalnya tak ada bau-bau apa di kampung tuh, tapi ada orang cerita, woi, antum lewat jembatan situ hati-hati akhi. Antum harus minta izin. Wahai datuk penunggu jembatan, cucu numpang lewat. Antum kalau sempat dia jawab, ana yakin antum tak lewat situ lagi tuh. Hah? Iya, antum tak numpang lewat, kata dia. Silakan cucu, tak jadi antum lewat situ tuh, yakin ana. Lalu apa guna antum minta izin sama dia? Hah? Yakinlah kalau sempat dia ngomong tak, lewatlah cucu, antum balik langsung ke belakang tu. Hah? Ya dia berguna ya akhi. Jin itu ada, betul lah ada. Ya celananya aja ada, tak mungkin tak ada jinnya. Celananya kan ada. Masa jinnya tak ada? Tak mungkin ada celana tak ada jinnya. Itu hati-hati antum. Ya. Yang suka-suka pakai celana jin, apalagi rok jin. Ditunggu dia di jalan antum doain, pakai celana saya kemarin, ada? Ya. Ada di mana-mana. Jadi kalau ada orang gaya enggak nangkap jin, nganggap jin, oh di rumah ni ada penunggu. Memang ada. Kita dari dulu nunggu rumah tu. Oh bukan itu maksud saya. Ada jin. Iya, sebelum bapak datang belum ada jinnya. Setelah Pak Dukun datang ada jinnya tu. Berarti Pak Dukun yang jin. Ada ini. Jangan-jangan ada jin di sini ya. Bukan jangan-jangan, memang ada. Cuman dia tak boleh bertanya. Tanya Ustaz. Kita tengok-tengok. Mana? Pertanyaan ada, orang tak ada. Anda lari duluan masalahnya. Jangan. Ada anggapan sial tadi itu. Banyak ada kita masih gitu. Gerak mata, gerak ini, semua ada anggapan. Tidak ada dalam Islam. Ya, coba kaum Samud berapa hari azabnya? 7 hari, berarti tak ada hari yang baik lagi. Senin azab, Selasa, Rabu, Kamis, semuanya sampai hari Ahad. Hari Ahad bedakan dengan hari Minggu, ikhwan. Ini hari apa tadi ni? Hari Ahad kan? Karena kita taklim. Kalau olahraga hari Minggu, ya? Beda tuh. Mau ke mana Pak? Olahraga. Hari apa nih? Minggu. Mau ke mana? Taklim. Hari apa? Ahad. Itu perbedaan Minggu dengan Ahad. Kemudian setelah anggapan sial, ada hadis juga menerangkan kalau ada sial itu hanya pada 3: rumah, kendaraan, wanita. Tapi itu bukan dengan ciri-ciri tertentu. Rumah, R, S, 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 saking banyak S-nya sesak, rumah sempit, susah, sesak. Itu yang antum tinggal 30 orang dalam rumah tu. Itu rumah sial tu bisa tu. Lah tak bisa bernapas lagi antum situ. Ya? Istri bisa juga dia sial. Dia kenapa? Perangainya. Awak kerja di luar, dia cari pekerjaan juga lain. Bisa. Kendaraan, sudah tahu mobil itu mogok-mogok dijual orang, antum beli juga. Sudah itulah mogok-mogok. Dasar mobil sial. Itu kita sendiri yang bodoh sebenarnya. Yang jelas mobil itu mogok-mogok, masih dibeli-beli juga. Carilah yang bagus. Kalau tak dapat yang kelas tinggi, kelas rendah. Mulai dari motor roda 2, naik dulu roda 3. Bajai gitu kan, gitu. Naik lagi, nanti roda 4 yang kecil-kecil dulu, becak yang 2 pakai roda 4. Ya, baru mobil. Lihat ini kadang-kadang keadaan kita. Ya, tadi saya katakan itu ada tempat-tempat yang sial, bukan dengan ciri-ciri. Ini orang nih pelihara ayam, tengok taji ayam. Ya, tajinya ke atas, sisiknya ke bawah sedikit, ini mantap nih. Ini kalau diadu nih, wah, ini menang nih. Nengok cincin, ditengok tuh. Wah, ini ke apa nih? Oh, ini kecubung rambut nih, Pak.
Oh, kecubung rambut. Untuk apa ini gunanya? Oh, ini orang botak-botak makanya Pak, kata dia. Namanya aja kecubung rambut, kata dia. Ada lagi namanya batu kecubung karang. Memang kayak batu karang. Di dalam tuh kayak akuarium gini. Di dalam tuh kayak batu karang. Anda dibagi orang Sambas. Untuk siapa nih? Para nelayan. Jadi kalau tenggelam tinggal bergantung jadi batu tuh. Apa pasal orang ini pakai batu saja sibuk? Hah? Tengok. Anggapan sial dengan tanda ini, berkah dengan tanda ini tak ada. Ya, sudah itu apa lagi? Ruqa, mantra. Itu tadi saya sampaikan ada mantra putih, ada mantra hitam. Mantra putih pakai ayat, mantra hitam tak pakai ayat. Setan lebih senang membantu yang pakai ayat. Sebab apa? Karena dengan pakai ayat orang lebih mudah ditipu. Kalau pakai mantra, orang tahu tidak ada itu bacaan-bacaan seperti itu tuh dari mana datangnya? Ini itu ilmu hitam tuh. Tapi kalau pakai ayat, ini ilmu putih. Berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu ujungnya tuh. Ini campur nih, tak bagus. Nah, perhatikan. Sudah tuh apa lagi? Jimat, kartu anggota jin. Jimat itu kartu anggota jin, ikhwan. Kalau antum pakai jimat kebal di Medan, menurut antum kalau bawa ke Jawa kebal tak antum? Dengan jimat kebal di Medan? Enggak. Alasan apa? Tak boleh bawa nyebrang laut. Bukan. Geng jinnya beda. Ini jimat, yang pakai jimat yang ini, jin yang ini, jin yang di Medan. Begitu sampai di Jawa, ternyata geng Medan ini kecil, cuma kawasan Medan aja. Sampai di Jawa, jin yang lain, ada kartu anggota tuh, kata jin Jawa kan. Enggak lah, bukan anggota kita. Mati yang tuh, hilang kebal. Padahal pakai jimat. Tak ada jin tuh tak bantu, bukan anggota. Tengok tuh. Coba kalau jin ifrit dulu datang dari Presiden Amerika datang. Berapa banyak tukang sihir? Dukun-dukun Indonesia. Nak nyihir, nak ini, nak disantet, nak ini, nak itu. Mempan atau tidak? Enggak. Sebab yang datang jin ifrit. Anak buahnya. Bos datang tak bisa. Yahudi, jinnya besar. Akhirnya tak bisa diserang oleh dukun-dukun. Ya, kalau kita ni hebat dengan santet, rasanya tak perlu susah-susah cari senjata lagi. Ngapa? Disantet aja orang mati semua. Tuh yang ahli hipnotis. Coba. Kan bisa nidurkan orang tuh. Ya? Tidur. Itu ada orang akan demon besok tuh. Coba suruh tidur semuanya. Ada 10 juta, ada 2 juta tuh. Saudara-saudara, tidur semua kan? Aman kita. Serahkan dompet-dompet semuanya. Dapat dompet. Setelah ini Anda bangun, anggap tidak punya masalah, dan Anda pulang ke rumah, kemudian tidur dengan lenyak. Saya hitung 1, 2, 3, bangun. Coba kalau bisa. Jinnya takut. Banyak kata jinnya, tak bisa kita melawan. Itu dia. Coba kalau hipnotis itu bisa, coba. Jangan cerita ini satu orang tidur. Coba tuh. Ya. Nah, jadi banyak khayalan yang timbul. Kalau kita nonton-nonton di TV kan saktinya macam-macam dulu. Ditunjuk aja meledak tuh. Tapi anehnya kenapa kita kena jajah sampai 350 tahun? Belanda baru ngokang, kita nunjuk aja dar meledak. Kenapa? Tak meledak. Tunjuk situ mati situ, tunjuk situ mati situ. Kenapa enggak? Berarti itu cerita saja, ya. Nah, itulah. Kemudian bagian tadi jimat sudah tuh, ruqyah, mantra pengasih sudah, itu ramalan bintang itu. Nih kalau nengok apa? Nengok bintang. Hari ini asmara, hangat-hangat tai ayam. Penghasilan Senin Kemis. Hari Senin dapat, hari Kemis habis. Apa tuh? Tuh yang suka-suka nengok koran, itu terama anak muda tuh. Nak nengok asmara hari ini. Nengok. Akhirnya tak dapat jodoh. Tuh dia.
Sudah tu tadi, apa lagi? Ini horoskop ramalan bintang. Datang dukun. Nah, itu di antara bagian syirik-syirik kecil. Anak rasa itu dulu, karena ini ada waktu untuk tanya jawab. Kalau ada, kalau tak ada tak masalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Jangan banyak-banyak. Alhamdulillah. Ya, yeah. Antum capek, ana lelah. Yeah. Ada. Oh, ada juga. Nasib badan. Anak kalau duit nampak kecil-kecil. Tapi kalau ini tulisan payah anak nampak. Apakah firasat itu termasuk syirik? Baik. Firasat itu kan perasaan. Ya. Firasat belum tentu termasuk syirik. Tetapi ingat, akhir zaman itu perasaan orang mukmin itu tinggi tau. Akhir zaman. Tetapi itu jangan sekali dianggap indera keenam. Ini kita kan dukun bilang ada indera keenamnya tuh. Ada aja perasaan. Kadang-kadang ikhwan, kita naik angkot, tiba-tiba naik orang, ciri-cirinya begini, itu sudah lain perasaan kita. Jangan diturutkan. Tetapi hati-hati sajalah. Karena itu bisa saja terjadi. Perasaan itu muncul. Ya, banyak itu terjadi. Tapi jangan selalu apa? Kata orang kini indigo. Ya. Ini anak-anak indigo ya. Dianggap bisa meramal masa depan, bisa nengok jin. Kenapa orang jadi bangga? Itu anak diganggu oleh jin. Kenapa dia bangun diruqyah anak tuh? Kok dijadikan tempat bertanya? Ini bagaimana nanti masa depan? Ini depan, apa depan? Perhatikan, ini anak kan diganggu jin. Apa bukti diganggu jin? Bisa saja jin menampakkan diri kepada dia, sehingga anak-anak tuh main-main dengan jin saja. Gangguan, ruqyah. Ini dimanfaatkan. Nah, mulai meramallah nasib. Anak indigo meramalkan si Anu akan jadi gubernur. Ini tukang ramal. Ngapa tak diramal aja? Harta terpendam, harta ini, harta itu. Jadi tak susah-susah lagi orang. Kalau dia tukang ramal, ahli, tak ada musibah kita banyak-banyak. Sebab sebelum terjadi tukang ramal sudah tahu duluan. Ya, waktu pesawat apa? Tenggelam, hilang. Malaysia yang hilang. Mana tukang ramal yang asli bisa cari? Tak ada satu pun bisa cari. Ada di sinilah, ada ini menerawang sana. Namanya nerawang, bukan cerita betul. Nerawang aja. Ini apakah kalau apakah jin mukmin juga hidupnya kekal? Tidak. Di kalangan jin itu yang hidupnya sampai akhir zaman itu diselisihkan ulama. Yang jelas mereka sepakat yang namanya iblis itu satu. Itulah dia yang umurnya panjang sampai akhir zaman. Lalu berselisih bagaimana anak keturunan iblis? Anak keturunan iblis sepakat ulama semuanya kafir. Apakah dia hidup panjang? Ini yang berselisih itu. Adapun jin-jin yang lain, ada yang kafir, ada yang muslim, ada ahli bid'ah, ada ini macam-macam. Sama. Maka itu untuk nengok kalau jin masuk-masuk itu beda-beda dia. Ada yang preman, ada. Ya. Adapun yang iblis itu satu, itulah yang lama umurnya. Adapun anaknya itu selisihkan para ulama. Iblis itu kekal di neraka dan iblis itu umurnya panjang. Kemudian semua keturunan si iblis ini dia ditetapkan adalah golongan yang kafir. Adapun jin yang lain kan banyak jenis-jenisnya. Ada muslim, ada yang kafir. Setiap kita punya qarin.
Karin kita inilah besok kadang-kadang yang kata orang mati jadi hantu tu nampak mukanya, ngomong dia. Ingat, itu jin yang menyerupai itu Kalau orang ini bersekutu dengan jin itu, besok kalau mati, jin itu menyerupai dia. Mengaku, saya ini kakekmu dulu, suaraku begini. Itu dia. Ingat, orang mati tak mungkin balik dia. Kalau ada orang bilang, ada orang mati balik hidup. Betul. Kalau ada orang mati balik, berarti dia hidup. Kita ini kan suka salah paham. Orang mati balik hidup. Kalau ada orang mati balik dia ke rumah, berarti dia hidup itu. Sebab orang mati dia tak bisa balik. Kalau balik berarti dia hidup. Itu dia salah paham lagi tu. Orang mati dilangkah kucing hidup. Betul. Kucing mati tak bisa melangkah orang mati. Kalimat tu kita tak teliti, akhirnya apa? Kita ditipu orang. Maka hati-hati perkataan orang itu kadang-kadang. Ya. Kita kadang-kadang banyak salah paham, tidak neliti. Datang penjual obat mengatakan, saudara-saudara kalau punya ladang suka dimasuki babi ini minyak. Ambil minyak ini, letakkan pada botol-botol, diletak 4 sisi ladangmu. Insya Allah, dengan izin Allah, pasti babi tidak akan masuk ke dalamnya. Ke dalamnya mana? Dalam botol. Dia tak bohong, awak cuman bodoh. Itu aja. Tukang jual obat tak bohong, kita bodoh. Kita tak neliti omongnya, betul. Itu sama tukang jual. Ini baju dari Arab, dijamin tidak luntur. Kita beli, kita cuci, luntur, kita protes. Kamu kemarin jual dibilang ini dijamin tidak luntur, Pak. Kemarin kan saya ngomong ini kain dari Arab, dijamin tidak luntur. Arab bacaannya dari kiri atau dari kanan? Dari kanan. Luntur tidak dijamin. Nah, kalimat orang-orang itu kadang-kadang teliti kan? Antum beli apa? Jangan menyalahkan pedagang juga kadang. Kita ini suka nyalahkan pedagang. Contoh di Riau ya, kalau musim duku, tak musim pun sering ada pengumuman apa? Iklan duku Palembang manis. Kita singgah, kita beli, bawa rumah, kita makan. Kok asam nih? Tadi kata dia duku Palembang manis. Kita pergi tanya, kamu pembohong ya jualan? Enggak Pak, kamu bilang duku Palembang manis. Iya Pak, duku Palembang manis. Ini duku kamu. Saya kan bukan jual duku Palembang Pak. Saya kan cuma kasih tahu duku Palembang manis. Bapak waktu beli kan tak nanya, ini duku mana? Saya kan bukan jual duku Palembang. Bapak aja beli langsung. Kan saya cuma kasih tahu duku Palembang manis. Kalau Bapak nanya, ini duku mana? Lalu saya ngomong ini duku Palembang, baru saya bohong Pak. Saya kan tengok tulisan duku Palembang manis. Kalau saya bilang duku Palembang pahit, orang tak yakin Pak. Maka itu duku Palembang manis. Duku yang saya jual bukan duku Palembang Pak. Maka itu beda rasanya gitu. Hati-hati antum. Dia tak bohong. Kita yang bodoh itu yang bilang dia tak bohong, awak yang bodoh. Ya. Nah, sebenarnya orang itu bukan orang itu, baju tu orang itu bukan apa. Baju tu tak besar, cuman orang tu aja yang kurus, kan gitu sebenarnya. Baju tu tak besar, tapi orang tu yang kurus tentu jadi besar. Baju tu tak pernah besar, dia sudah ukuran bajunya L. Besar baju kini, bukan badannya tu yang kurus, baju tu L juga dari dulu, tak akan membesar. Kalau yang membesar tu hul namanya ya. Jika ada seorang pekerja pabrik menunda waktu solat, tapi tetap dikerjakan solat. Pertanyaan, bisa tak antum solat tepat waktu? Kadang-kadang ada ikhwan kita, Ustaz,
pas waktu sholat itu Ustaz, saya disuruh pula nunggu mesin Ustaz. Boleh tak saya meninggalkan sholat? Saya bilang, kalau antum menunggu mesin karena takut mesin itu mati, ternyata antum yang mati. Siapa nak hidupkan antum lagi? Tapi kalau antum pergi sholat, tiba-tiba mesin itu mati, ada tak yang hidupkan mesin? Masih ada. Antum pilih gini, antum mau mati ketika menunggu mesin, atau mesin itu mati ketika antum sholat? Mana yang antum pilih? Yang antum pilih, antum sholat, mesin itu tak mati. Jangan antum pilih mesin mati, gitu. Ya, kalau masih tetap, ya paling tidak kita lalai dalam hal seperti itu, cari waktu. Lagi pula kalau sudah dikasih waktu sholat, ya sholat. Kadang-kadang kita dikasih waktu sholat 20 menit, 1 jam lamanya, kita berkhianat. Akhirnya pimpinan perusahaan tak lagi mau memberi waktu kepada kita untuk sholat. Sebab sholat itu hanya alasan kita untuk istirahat. Karena bagi kita sholat itu istirahat itu tak kerja. Ikhwan, yang istirahat itu berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, itu istirahat. Orang tidur itu tidak istirahat. Coba antum mau istirahat lalu tidur, baru tidur mimpi dikejar harimau, antum lari, terjatuh ke sungai, dikejar buaya, berenang di tepi, nampak orang kena pukul orang ramai-ramai. Ana yakin antum nyesal tidur tuh. Jadi yang namanya istirahat itu berubah dari satu pekerjaan yang lain. Itu istirahat. Ada orang dia mencangkul, keluar keringat kan, sehat badannya, lalu dia duduk istirahat, kata dia melinting tembakau. Sudah tu dibakar pula, lah tu diisap pula. Mana lebih berat kerjaannya dari mencangkul? Ini lebih kerja. Keringat tak keluar, asap dimasukkan, lah tu dikeluarkan lagi, macam kereta api berjalan. Coba antum bayangkan, lebih berat kerja yang ini, ikhwan. Lebih berat kerja yang ini, tapi dia menganggap itu lagi istirahat. Nengok tuh, kita salah definisi istirahat. Ulama dulu mana istirahat macam apa dia? Berpindah satu pekerjaan lain. Habis baca Quran, nulis, habis nulis baca hadis, begitu terus bergolak. Ibadah, lalu berdagang, hidupnya tak penuh dengan itu tuh. Kita, Allah. Cuma antum bayangkan, antum bilang main bola itu istirahat? Enggak, ikhwan. Tak ada orang istirahat main bola. Duduk aja antum bola datang. Enggak, antum kejar. Macam kucing-kucingan main bola. Capek antum. Ya, maka itu robah prinsip istirahat. Habis baca ini, baca Quran, antum baca hadis. Habis baca hadis, baca buku sirah. Habis baca buku sirah, baca buku-buku yang lain lagi yang bermanfaat untuk hidup kita. Itu istirahat, wah. Kenapa anak-anak muda berani dan tahan berdiri berjam-jam di toko buku? Istirahat apa dia? Dia sedang membaca Harry Potter. Berjam-jam dia tuh tahan berdiri tuh, tak ada rasa capek sama sekali. Kenapa? Otaknya senang. Tinggal bagaimana kita nak membangkitkan semangat senang membaca tuh. Bagian kita ni kan, kalau lah nak tidur susah, mulai cari Quran. Belum selesai zub, langsung tak Al-Quran tu ngantuk. Kalau sudah itu seharusnya dia semangat. Nak bangkitkan semangat baca tu belajar tu. Jangan membaca buku tebal dulu. Ana lihat ikhwan-ikhwan ni semangat kalau nak beli buku kan, tebal-tebal, jilid tebal-tebal, tebal. Berapa orang yang sudah selesai baca itu? Ada yang beli tebal sampai kini plastiknya belum terbuka juga lagi. Itu dia tuh. Cari buku kecil dulu. Selesai buku kecil 2-3 kali tamat, cari buku lain tinggi. Begitu lagi supaya otak kita tuh. Maka itu alim murabbani itu pun belajar sesuai tingkatan otak.
Ya, keadaan sama kita ngajar anak. Antum kalau ngajar anak kecil langsung ajarkan ilmu tajwid. Nah, ini namanya idgham bila ghunna. Ini namanya wakaf, ini namanya sibuk dia menghafal. Kenapa tak cari kaedah yang gampang? Apa itu? Kodenya aja nak. Kalau ada tanda bendera, tuh bendera panjang, bendera tuh berarti itu bacaannya tuh 4 harakat tuh bacaannya tuh. Nanti kalau huruf baris tanwinnya tuh mereng, itu ada dengung namanya tuh. Kenapa? Al-Quran itu sudah ditulis semuanya. Jadi anak itu tak perlu ngapal-ngapal lagi dulu. Sudah benar bacaannya besok, baru ini nak ilmunya tajwidnya ini. Tapi bacaannya sudah benar dulu. Maka itu sering diibaratkan gini. Ya Ki, kita punya anak. Ada fenomena yang terjadi. Ketika dengar Musa 5,5 tahun hafal Quran, orang tua pada latah. Banyak tak orang tua latah? Apa latah saya bilang? Dia ingin anaknya seperti Musa semua. Hei, tengok itu, umur 5,5 tahun saja sudah hafal. Kamu berapa tahun? Sudah SD kelas 3, kelas 4, kelas 5, SMP lagi. Quran tak hafal-hafal. Kalau anak kita tanya, Bapak berapa tahun umur Pak? Antum nak jawab apa? Untung nasib baik anak kita tak jawab. Hah? Kalau anak kita jawab, Pak Musa itu bapaknya siapa? Kalau sempat bapak Musa itu bapak, sama nasib dengan saya Pak, kata dia. Didik anak sesuai dirinya. Jadikan identitas dirinya supaya dia punya. Nah, kamu lebih dari Musa tuh. Cuman kamu belum punya kesempatan aja. Siap-siap. Dia kan 5,5 tahun. Lama tuh. Kamu kalau sudah ngapal mungkin 2 tahun. Setahun kamu bisa hafal. Kamu lebih pintar kan. Harus bawa dia kepada dirinya. Jangan jadikan dia anak orang lain. Dia anak kita. Ini yang selalu salah kaprah kita nih. Nengok orang anak mau jadi itu. Akhirnya anak jadi-jadian semua. Jadikan dirinya. Jika dia punya identitas, berani dia. Tapi kalau antum sudah kecilkan dengan jadi orang lain, tapi atur juga. Apa Nabi katakan? Ngajar anak. Suruh solat umur berapa tahun? 7. Baru boleh dipukul umur berapa tahun? 10. Rukun atau tidak tuh? Rukun. Ini anak tak baca belajar Iqra umur 5 tahun lah kena cubit. Hebat betul kita dari Rasul. Mau jadi apa kamu? Memang itu anak belum jadi orang apa? Sehingga antum harus bertanya, kamu kalau sudah besar mau jadi apa? Ya Ki, kalau dia sudah besar antum doakan. Jadi apa dia terserahlah nanti. Antum doakan yang baik-baik. Ini kita cubit. Kenapa? Lembut pendidikan Rasulullah tuh. Lembut. Ajarkan yang ringan dulu. Mungkin tajwidnya ilmu tak dulu, ajarkan yang ringan dulu. Ustaznya pun lembut ngajarnya. Ini kadang-kadang ibu guru tuh ditengok anak muridnya macam tang muka ibu guru tuh. Kenapa? Asal masuk lokal serap, cubit lah macam tang aja. Sampai begitu gurunya masuk, mekik semua anak murid. Kenapa? Kepala pak gurunya sudah macam kepiting masuk. Pak gurunya hobi nyepit, jepit, cubit. Tak ada pekerjaan lain lagi selain lagi tukang cubit. Nah, banyak guru-guru macam itu sekarang. Ustaz, kalau ada seseorang yang ingin berangkat umroh, haruskah seseorang itu yang ingin berangkat itu azan sebelum pergi terlebih dahulu? Tidak ada. Azan tu untuk solat, bukan untuk pergi umroh. Nanti sampai di umroh sana ada waktu solat, insya Allah orang azan juga. Tak nunggu antum azan dah. Jangan nyusah-nyusahkan. Kita nih kadang-kadang salah tempat. Oh, masa azan tak boleh? Kenapa kita tak melarang orang azan? Tempatkan pada tempatnya. Kadang-kadang orang azan di kuburan. Di kuburan azan. Kalau sempat orang kuburan bangun. Pak Imam Pak ya kata dia, gimana tuh? Jadi bukan kita larang tempatnya, sama ya akhi. Ana minum, lalu ana baca
Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Boleh tak anda baca? Boleh kan? Boleh, tapi salah tempat tak? Salah, itu doa masuk WC, bukan doa nak minum. Tempatkan, ya. Nanti orang bilang, oh ini tak boleh, itu tak boleh. Yang tak boleh itu yang dilarang. Yang tak dilarang boleh. Ada orang, oh ini tak boleh, semua tak boleh, itu tak boleh. Tidak, yang tak boleh itu yang dilarang. Menyentuh perempuan, ya. Siapa yang melarang? Boleh. Tak ada larangan menyentuh perempuan. Yang dilarang tu perempuan mana antum sentuh. Istri antum, terserah antum. Bukan mahram, jangan disentuh. Itu dia yang dilarang. Minuman yang dilarang. Berapa yang macam yang dilarang? Khamar. Air laut sebanyak-banyak itu telan antum minum air laut tuan. Tak ada larangan dah. Air kelapa sebanyak-banyak itu. Ini yang haram aja susah. Apalagi yang halal. Ya ki antum keluar rumah nampak yang haram tu langsung. Ya? Apa yang dimaksud dengan apa ni? Apa ni? Khianat atau apa? Harta khianat. Harta khianat baru ini pula anda tahu. Tak tahu anda. Harta khianat itu macam apa? Yang setahu anda orang berkhianat tentang harta. Kalau harta yang berkhianat pada orang anda tak tahu belum. Tapi ada orang berkhianat karena harta. Ya. Tapi kalau harta berkhianat pada orang, itu anda tak tahu. Anda tak tahu antum punya gelas tiba-tiba lari gelas tu ke rumah orang lain kan? Anda belum dapatkan yang macam itu tuh, ya. Maka anda bilang, tak tahu anda jawaban itu tuh. Ya, tapi orang berkhianat karena harta banyak tuh. Amanah, harta yang diamanakan dia khianat dia. Ya, ada. Tapi kalau harta berkhianat, Allah anda tak tahu belum, istilah itu anda belum tahu. Maka itu anda kadang-kadang kalau istilah-istilah apa anda luruskan aja. Ya, mungkin harta khianat tuh ini gelas tiba-tiba pindah tempat orang. Ini punya kita gelas. Ngapa kau ke sini? Baliklah ke rumah sana. Ya. Tidak. Ya, jadi coba tentang kesyirikan. Tadi anak katakan tadi ilmu. Ya, jangan merasa puas. Jangan merasa puas. Antum tahu Imam Bukhari gurunya berapa? 1000. Kalau kita nak tahu kelemahan, bukan kita cari kelemahan guru kita, tapi kalau kita nak tahu kekurangan dan kelemahan guru kita itu, berguru dengan banyak guru. Tapi ingat, gurunya itu satu manhaj. Jangan satu salaf, satu tukang sulap, satu tukang lap. Jadi kita silap. Jangan. Semuanya manhajnya satu. Berguru antum dengan manhaj satu tuh. Nampak antum kekurangan dan kelebihan guru tuh. Itu nampak tuh. Ini tidak guru itu saja. Kalau tak ada itu guru, mati guru tu, lah mati pula awak ngaji. Banyak gejala begitu, ikhwan, banyak. Sudah wafat gurunya tak pernah belajar lagi tuh. Ada apa kita? Memangnya guru itu, anak pernah hadir, gantikan, pas gantikan dalam satu majelis taklim, tiba-tiba orang majelis taklim, Ustaz, sana mohon izin, apa? Ada pengumuman. Setelah pengumuman, saudara sekalian, saudara-saudari majelis taklim, besok kita tak pengajian karena guru kita sedang umroh. Sudah selesai, anak biasa kan langsung nyeletuk aja tuh. Bu, anak ada juga pengumuman nih, mendadak pengumuman. Apa Ustaz? Ibu-ibu besok kalau Ustaz tuh mati, tak usah ngaji lagi bu ya. Memangnya hanya Ustaz tuh aja yang ngaji di dunia ini. Sehingga kalau dia tak ada, pengajian mati. Ndaklah Ustaz, moga-moga tidak. Anak cuma ngumumkan aja, anak bilang lain kali coba cari gantinya dulu. Tapi kalau itu majelis yang rutin, memang dia yang bahas seperti itu, jangan dicampur. Kalau antum cari gantinya, minta izin dia. Ustaz boleh ganti? Tidak boleh. Kenapa? Ya mungkin kalau dia ganti dengan buku yang lain, jangan buku yang sama dibawa oleh Ustaz. Itu caranya. Kita di Pekanbaru gitu juga. Kalau gantikan itu minta izin kepada Ustaz yang punya taklim.
Nah, disuruh ganti satu ustaz. Telepon umpamanya ibu, "Ustaz, bisa di sini?" Itu kan majelis ustaz itu. Dia tak ada ustaz, izin dia. Telepon dulu. Padahal tak masalah juga. Tetapi kan adab sesama thalabul ilmi. Kadang-kadang jemaah ni kan beda. Ada jemaah suka ngadu ustaz. Ustaz ini tanya itu masalah. Ustaz ini tanya itu juga masalah. Ustaz ini tanya itu masalah. Sampai satu daerah ana pergi, ada masalah yang sering ditanyakan ke ustaz. Apa? Doa bersama. Teman bilang, "Ustaz, ada orang yang kalau siapa saja ustaz yang datang, pertanyaannya tak lari dari situ, ustaz. Boleh tak doa bersama?" Lalu ustaz jawab apa? Itu tak boleh. Lalu kalau datang tetap itu pertanyaan. Oh, berarti dia menanti jawaban boleh. Pas giliran anak datang, yang lain boleh. Pas jawaban ada pertanyaan, "Saya ustaz, bagaimana hukum doa bersama?" "Oh, boleh," Nabi bilang. "Oh, boleh. Siapa yang melarang?" "Wah, itulah, itu ustaz itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh." Naik daunnya kan. Oh, semangat. Tunggu dulu, Anda bilang. Antum kan belum tahu ngomong anak-anak. Boleh tak doa bersama? Boleh. Tak ada larangan. Siapa yang melarang doa bersama? Kalau anak disuruh doa bersama, mimpin doa bersama, anak lakukan. Berdoa, mulai. Kan sama-sama berdoa. Kan doa bersama tuh. Anak berdoa, antum berdoa. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Sama-sama berdoa. Itu dia. Makan bersama. Memangnya ustaz aja yang makan? Coba, kami mau makan bersama ustaz. Menurut antum ustaz makan, jemaah yang lain ngaminkan? Enggak kan? Suap, amin. Suap, enggak kan? Makan sama-sama, makan. Doa bersama maknanya sama-sama berdoa. Oh, bukan itu maksud saya, ustaz. Antum bertanya lurus-lurus. Kalau dipimpin ustaz, ini yang jadi masalah. Permintaan antum kan berbeda dengan minta ustaz. Anak pernah pergi satu kampung, ibu-ibu. Nah, ialah jadi imam, lah pengajian, sudah ini, ya pimpinlah doa bersama, kata dia. Entahlah bu, apa? Waktu itu lagi bujangan, anak bilang, "Bu, anak minta istri." Ibu amin, bapak amin. Bapak dapat jodoh duluan daripada saya. Mau tak? Udahlah, doa masing-masing aja lah, kata dia. Takut dia bapak dapat istri lagi ya. Kadang-kadang tidak mesti dalil kita turun. Sama ketika orang mau jadi imam tarawih, karena masyarakat kampungnya biasa 2-3. Berapa rakaat? Kan boleh aja 2-3. 11 saja lah bu, tak larang. 11 saja lah bu, ya saya biasa 11. Enggak, 2-3. 11 lah ya. Enggak, 2-3. Iyalah bu, kita 2-3. 2 rakaat pertama dibaca agak 4 lembar sedikit kan. Begitu salam, nah 11 saja ya. 2 lembar. Ini bila selesai ini katanya 23. 11 saja lah nak ya. Iya. Baru pendek-pendek. Kan jalan ya, pelan-pelan ya. Tak dilarang untuk 2-3, biasa aja. Ya. Nah, itu saja. Lebih kurang ana mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.